Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-76, memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, di dalam bab ini terdapat hadis tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang akan dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena perbuatannya membocorkan rahasia kaum muslimin. Akan tetapi hal tersebut dicegah oleh Rasul karena Hatib termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Karena hal ini, tindakan yang dilakukan Hatib yang memata-matai akan melemahkan agama Islam dan juga melemahkan kaum muslimin. Kaum muslimin bisa saja dibantai, ditawan, dirampas harta bendanya. Makanya orang seperti ini termasuk di antara orang yang melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, menghancurkan para wanita dan generasi penerus sehingga ia layak dibunuh dan akan merasakan azab dari Allah. Dan tentunya kata beliau, kami meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang mesti diketahui oleh siapa saja yang memiliki ketajaman berfikir akan mengetahui bahwa jika mengadu domba termasuk dalam dosa besar, maka adu domba yang dilakukan seorang mata-mata jauh lebih besar dan lebih berat hukumannya. Inilah perkataan Imam Zahabi tentang bahaya memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Baik, Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala mendasari bab ini dengan satu kisah yang disebut dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa Hatib bin Abi Balta'ah ini? Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia adalah seorang sahabat Rasul dan terlibat di perang Badar. Dia masuk Islam, kemudian berhijrah ke Madinah. Bahkan hampir seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hatib ini terlibat. Ada yang mengatakan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini juga adalah dia seorang pembesar dari Bani Asad ibn Abdul Uzza di zaman jahiliyah. Kemudian dia pun masuk Islam dan ikut hijrah ke Yathrib bersama Sa'ad ibnu Khawlah. Kemudian bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, dan hampir seluruh pertempuran dan peperangan Rasul, Hatib ini tidak pernah absen, hadir terus, termasuk di peperangan besar yang disebut dengan Badar. Lalu apa yang menjadikan Hatib ini dijadikan dalil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala
dalam bab yang kita kaji ini. Jadi begini Bu ceritanya. Jadi kita tahu bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah, maka terjadi pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Makanya Nabi SAW akhirnya bangkit dan akan menyerang Mekah dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Hatib bin Abi Baltah ini mengetahui bahwa Nabi SAW akan melakukan penyerangan ke Mekah. Maka Hatib pun kemudian menulis surat rahasia. Dia menulis surat rahasia ingin memberitahu keluarga dia yang ada di Mekah untuk segera menyelamatkan diri-diri mereka dan harta-harta mereka sebelum pasukan Rasul sampai di Mekah. Masalahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW akan perbuatan Hatib bin Abi Baltah ini lewat malaikat Jibril. Maka Nabi SAW akhirnya mengutus Ali radhiyallahu anhu dan juga mengutus Zubair serta Miqdad ibnul Aswad. 3 sahabat ini diutus Nabi itu, Ali, Zubair dan Miqdad, untuk mengejar seorang wanita yang membawa surat rahasianya Hatib untuk membocorkan penyerangan yang akan dilakukan Rasul dalam Fathu Mekah. Maka dikejarlah wanita itu oleh 3 sahabat mulia ini, Ali, Zubair dan Miqdad. Kemudian setelah tertangkap wanita itu, maka Ali radhiyallahu mengatakan, ukhrujil kitabah, keluarkan surat dari Hatib. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, ma ma'i kitabun. Dia mengelak dan mengatakan, tidak ada, aku tidak bawa surat, katanya. Aku tidak bawa surat dari Hatib. Maka Ali radhiyallahu anhu marah. Kemudian mengatakan, la tukhrijannal kitaba au la tulqiyanna thiyaba fa akhrajathu min iqasiha. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kamu keluarkan surat tersebut atau kami akan menelanjangi dirimu dengan cara paksa, menggeledah. Kalau kau tak jujur, enggak apa-apa, tapi aku akan telanjangi kamu sehingga surat itu kami temui. Dan ini kami lakukan dengan cara terpaksa karena engkau tidak mau ngasih surat. Karena ketakutan wanita itu, akhirnya kemudian dia pun mengeluarkan surat yang dimaksud, yang disembunyikan di balik sanggul rambutnya. Akhirnya kemudian surat itu berhasil diambil oleh Ali, Zubair dan Miqdad, kemudian dibawa menuju Nabi SAW. Ketika Nabi SAW membaca surat itu, kaget dia, karena isi surat itu intinya membocorkan rahasia penyerangan. Jadi Hatib ini sengaja mengirim surat kepada orang-orang Quraisy kafir itu tentang penyerangan mendadak yang dilakukan Nabi. Padahal kita tahu bahwa ini rahasia, tidak boleh diketahui orang, kan, rahasia negara. Makanya kemudian Nabi memanggil Hatib. Kemudian Nabi memaksa Hatib, apa alasannya? Kata Nabi SAW, ya Hatib, ma hadha? Hatib, ini surat apa maksudnya? Kenapa kau surati mereka penduduk Mekah itu? Maka Hatib bin Abi Baltah mengatakan, la ta'jal alayya ya Rasulullah, inni kuntu imra'an mulsakan fi Quraisy. Rasul, jangan tergesa-gesa dulu, jangan suudon dulu kepadaku, jangan marah-marah dulu kepadaku. Sesungguhnya aku ini dulu
pernah akrab dengan kaum kafir Quraisy. Maka kan di situ ada Nabi Sufyan. Dia mengatakan kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Ya, Hatib itu memang dulu sekutunya orang Quraisy, tapi dia sendiri bukan orang Quraisy. Kemudian beliau mengatakan di hadapan Rasul, saya juga dulu pernah turut serta berhijrah bersama engkau wahai Rasul, meninggalkan keluarga di Mekah, di mana mereka dipelihara oleh kerabat-kerabat mereka. Ketika kerabat mereka sudah tidak ada lagi, maka saya ingin ada jaminan dari mereka untuk melindungi keluarga saya. Tentunya saya melakukan hal ini bukan karena kafir wahai Rasul, atau bukan karena murtad dari agama saya, tapi bagaimanapun saya hendak melindungi keluarga saya yang ada di Mekah. Takut mereka jadi korban penyerangan Nabi. Itu alasan Hatib. Jadi kata Hatib, aku ini bukan membocorkan rahasia, aku hanya ingin melindungi keluarga. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan sadaqah. Kata Nabi SAW setelah mendengar penjelasan Hatib, Rasul mengatakan sadaqta, kau benar. Karena tujuannya ingin melindungi keluarganya, bukan membocorkan kepada orang Quraisy gitu ya. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hadir di persidangan itu marah dan mengatakan, ya Rasulullah, adrib unuqa hadza al-munafiq. Rasul, aku tidak percaya dengan Hatib. Serahkan Hatib kepadaku, kupenggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan terburu-buru wahai Umar. Innahu qad syahida badran. Karena Hatib ini sudah menyaksikan perang Badar. Wa may yudrika la'alla Allah ittala ala ahli badrin. Tidakkah engkau mengetahui wahai Umar, Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang turut serta dalam perang Badar. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan perbuat sesukamu karena aku telah mengampuni dosamu. Jadi Hatib tidak jadi dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab, dicegah oleh Rasul karena Hatib ini bagian orang yang terlibat dalam perang Badar. Sementara orang-orang yang terlibat dalam perang Badar dikatakan, silahkan berbuat sesukamu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Maka Hatib pun lepas dari hukuman Nabi SAW. Dari kisah ini turun ayat Surah Al-Mumtahan ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma'alantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika engkau benar-benar berkeluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan, yang kamu nyatakan, dan barang siapa di antara kalian melakukannya maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, itulah kisah Hatib ibn Abi Balta'ah secara global. Lah kisah inilah yang kemudian dijadikan dalil
oleh Imam Zahabi bahwa di antara dosa besar adalah memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Karena membocorkan rahasia kaum muslimin ini berbahaya, berbahaya bagi negara. Ingat ketika dulu pernah saya bercerita tentang kisah Masjid Dirar. Ingat Bu, Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh kabilah Bani Amir yang notabene mereka adalah orang-orang munafik. Jadi ada beberapa orang, ya sekitar 15 ataupun belasan orang lah, orang-orang munafik itu lah bekerja sama dengan Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini di zaman jahiliyah dia seorang musyrik tetapi kemudian berakidah Nasrani, pindah agama. Jadi ketika Islam datang ke Madinah maka dia pun lari ke Syam. Tetapi kemudian bekerja sama dengan orang-orang munafik Madinah. Kemudian sepakat mendanai membuat satu masjid namanya Masjid Dirar. Untuk apa digunakan Masjid Dirar ini? Rupanya Masjid Dirar ini digunakan oleh orang-orang munafik yang bekerja sama dengan Abu Amir Ar-Rahib ini untuk memata-matai kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk menanamkan permusuhan di antara kaum muslimin. Makanya ketika Nabi SAW diundang, setelah kemudian Nabi SAW pulang dari Hunain, maka Nabi SAW kemudian setelah perang Tabuk, jadi kepulangan Rasul SAW dari perang Tabuk, lah Rasul kan pulang ke Madinah diundang oleh orang-orang munafik agar Rasul meresmikan masjid mereka. Berjalanlah Nabi SAW menuju masjid, tapi di tengah jalan Jibril memberitahu agar Rasul jangan datang meresmikan masjid itu. Karena sebelumnya kan Rasul sudah membangun masjid namanya Masjid Quba. Kata Rasul, tidak perlu kau datang ke masjid itu, cukup Masjid Quba lah tempat engkau beribadah kepada Allah, karena di situ dibangun di atas takwa. Maka kemudian Nabi SAW setelah mengetahui bahwa masjid itu dibangun orang-orang munafik untuk memata-matai kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, menjadikan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Dari sinilah turun ayat surah At-Taubah, walladzina ittakhadha masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang telah mengambil Masjid Dirar sebagai tempat kekufuran, tempat pemecah belah di antara kaum muslimin dan memata-matai bagi orang-orang yang hendak memerangi Allah dan Rasulnya sampai kepada ujung ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan bahwa mereka berada di ujung neraka jahanam. Lihat bagaimana bahayanya menjadi jasus, ya, mata-mata itu, sampai-sampai Nabi SAW merintahkan membakar Masjid Dirar karena dalam masjid itu digunakan untuk mata-mata, dan ini akan membahayakan. Makanya Imam Zahabi rahimahullah taala di sini mengatakan bahwa tindakan memata-matai ini sangat bahaya. Pertama karena melemahkan Islam. Bukan hanya Islam, melemahkan kaum muslimin. Ya. Karena kalau sudah Islam dan kaum muslimin lemah, maka musuh-musuh dari luar akan mudah menyerang kaum muslimin. Maka bisa saja mereka membantai kaum muslimin, menawan kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Dan itu sudah banyak terjadi seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah kan pernah berkhianat menjadi mata-mata
Saya lupa abadnya. Sampai akhirnya kemudian pasukan Tatar, pasukan Mongol itu berhasil kemudian membantai kaum muslimin yang ada di Baghdad. Bayangkan kaum Tatar bisa masuk ke Baghdad, membunuh para ulama, membunuh orang-orang Abriya, orang-orang baik, membakar kitab-kitab kaum muslimin. Kenapa orang Tatar bisa menyerbu Baghdad padahal Baghdad kali itu kuat? Tidak lain dan bukan karena pengkhianatan Ibnu Al-Qami yang notabene seorang Syiah. Dia menjadi mata-mata membocorkan rahasia kerajaan kepada orang Tatar. Akhirnya kemudian Tatar pun menyerbu Baghdad dan membantai ribuan kaum muslimin dalam waktu yang sangat singkat. Dan sejarah ini tidak bisa dilupakan kaum muslimin. Itulah bahayanya menjadi mata-mata dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Zahabi kemudian di ujung perkataan yang mengatakan kalau hukum namimah mengadu domba sesama kaum muslimin saja itu sudah dosa besar. Ibu ngomong ke si A lain, ke si B lain, akhirnya bertengkar si A dengan si B itu saja sudah dosa besar. Apalagi kemudian membocorkan rahasia kaum muslimin yang bisa membahayakan negara. Yang korbannya bukan satu-satu negara gitu ya. Makanya tentu menjadi mata-mata membocorkan rahasia kaum muslimin lebih kejam dibandingkan hanya sekedar mengadu domba. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas sedikit. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela kepada wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faman. Kata Rasul, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke lubang dhabb yawa, padang pasir sekalipun, pasti kalian akan ikut di belakangnya. Kami para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Kata Rasul, kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya bahwa permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin ini permusuhan yang abadi. Jadi kalau seandainya orang itu membocorkan kepada orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani atau siapapun di luar Islam tentang kelemahan kaum muslimin, maka itu akan jadi senjata mereka untuk menyerang kaum muslimin. Dan sudah banyak mata-mata itu. Kita lihat saja perang Palestina dengan Zionis Yahudi itu. Saya pernah melihat satu YouTube itu ada tentara Palestina menembak warga Palestina. Lah kok bisa warganya ditembak? Rupanya dia menjadi mata-mata yang menginformasikan tentang pusat persenjataan yang dimiliki oleh para mujahidin yang ada di Palestina. Ketahuan, diberitahu kepada orang-orang Israel kan. Makanya dibunuh jadinya kan mata-mata ini. Walaupun menjadi khilaf para ulama, kita tidak syak lagi tentang hukum orang yang menjadi mata-mata ini. Apakah kemudian dia kafir ataukah tidak kafir? Ini menjadi khilaf para ulama. Karena ada yang mengatakan bahwa menjadi mata-mata ini bisa kafir. Karena keumuman ayat Al-Quran, la tattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Tidak boleh seorang mukmin itu mengambil orang kafir sebagai walaknya.
Ya, dalam ayat yang lain, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapapun yang berwala kepada mereka, maka engkau bagian daripada mereka. Sehingga dengan ayat ini mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan menjadi mata-mata untuk melemahkan kaum muslimin itu sebuah kekufuran. Sebuah kekufuran. Apalagi Umar bin Khattab tegas-tegas hendak memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah ini. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Dilihat siapa yang membocorkannya. Kalau yang membocorkannya adalah orang di luar Islam, dia masih masuk umpama contoh di Indonesia ini. Di Indonesia itu kan macam-macam agama warganya. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha kan gitu ya. Kalau seandainya yang membocorkan ini orang kafir, kalau seandainya yang membocorkan ini orang kafir kepada sesama kafirnya, maka kemudian para ulama menghukumi mereka harus dibunuh. Mereka harus dibunuh. Tetapi kalau yang membocorkan ini bukan orang kafir kepada orang kafir, tapi orang Islam kepada orang kafir, maka menurut Khalifah Harun ar-Rasyid yang ditanyakan oleh Qadhi Abi Yusuf, murid Abu Hanifah, pernah bertanya kepada Qadhi, kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid tentang hukum jawasis, orang yang menjadi mata-mata. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan kalau mereka ahli dhimmah, mereka adalah ahli dhimmah, maksudnya orang kafir dhimmi, maka mereka dipenggal lehernya. Tapi kalau mereka ahlul Islam, maka tidak dibunuh orangnya, tetapi dipenjara dan dilamakan penjaranya. Kemudian diberikan pelajaran kepada mereka sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tentang masalah hukum, ada yang mengatakan kufur gitu ya. Ada yang mengatakan dosa besar. Seperti Imam Zahabi memilih dosa besar kan itu. Tapi di sana ada ulama mengatakan kufur. Apakah kemudian dibunuh? Ya lihat tadi kata Harun ar-Rasyid, kalau yang memberitakan memang orang kafir kepada orang kafir, ya berarti dibantai orang kafir ini. Tapi kalau yang memberitakan orang Islam kepada orang kafir, maka dia terjerumus kepada dosa besar. Maka kewajiban seorang penguasa memenjarakannya dengan penjara yang sangat lama, kemudian memberikan efek jera sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatannya. Itu menurut hukum para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam bab ini Imam Zahabi mengatakan, kan ini kan bercerita tentang memata-matai. Memata-matai artinya kan bicara tentang menyingkap aurat kaum muslimin. Jadi menjadi mata-mata bagi orang kafir itu kan sama saja dengan menyingkap aurat saudaranya. Sementara menyingkap aurat ataupun tajasus dalam bahasa Arab itu dilarang dalam Al-Quran secara umum kan, di mana Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibuka katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk itu sebuah perbuatan dosa. Maka janganlah kalian jadi mata-mata, tajasus. Tajasus ini Bu, ya bukan hanya levelnya seperti yang kita bahas ini. Ini sudah parah ya. Kalau tajasus memata-matai kaum muslimin, membocorkan rahasia kaum muslimin, ini sudah sangat parah sekali. Tapi ada juga tajasus antar kaum muslimin. Seperti mamanya ibu mengorek-ngorek aib orang, pengen tahu aib orang. Ada apa sih dengan orang ini? Akhirnya ibu tanya-tanya tentang orang itu, padahal ibu tidak ada kepentingan dengan orang itu. Seperti ibu tidak suka nih dengan orang. Ibu ada masalah. Ibu ada masalah dengan fulanah bintu fulanah umpamanya.
Karena ibu tidak suka dengan dia. Harusnya kan ibu kalau tidak suka dengan orang itu kan sebatas ketidaksukaan ibu dalam perkara apa. Kalau perkaranya hanya masalah A, ya sudah A saja, jangan merembet ke B ke C gitu kan. Tapi tidak ada orang-orang itu ketika tidak suka, umpamanya ibu tidak suka dengan saya karena satu kasus ya. Akhirnya ibu mencari-cari soal siapa si Abu Humairah itu. Yang dicari-cari berita tentang Abu Humairah itu bukan kebaikannya tapi keburukannya. Macam mana Abu Humairah dulu, track recordnya gitu ya, sejarahnya, pernah bermasalah dengan siapa saja, apa saja kasusnya, apa saja case-nya. Itu namanya tajasus, Bu, mengorek-ngorek namanya. Nah, dalam Islam tidak boleh. Kalau ibu bermasalah dengan si fulan satu kasus, sudah satu kasus itu saja masalahnya. Jangan dikembangkan kepada yang lain. Kalau dikembangkan kepada yang lain namanya tajasus. Dan itu dosa besar. Tidak boleh. Atau ibu bertetangga nih. Ini tetangga ini kok rame, sering bertengkar dengan suaminya gitu kan. Ibu pengen tahu ada apa gitu ya. Dilobanginya kemudian karena kopel rumahnya. Dilobangi sama ibu tuh. Rumah ibu sama rumah dia. Jadi kalau ada bertengkar, ngekerlah ibu dari lubang itu. Lah itu tajasus tidak boleh. Itu urusan rumah tangga orang, urusan rumah tangga orang. Dan kalau bisa, walaupun ibu mendengar ucapan orang yang sudah bertengkar itu, tidak boleh ibu memberitahu siapapun, sampai pun kepada suami. Umpamanya namanya suami kerja, ibu di rumah, ibu mendengar ada tetangga berkelahi, cukuplah ibu yang tahu. Tidak perlu datang suami, cerita pula sama suami, sini bang ada berita hot kayaknya nih. Ada apa ini? Tadi pagi itu tahu nggak bang, orang sebelah ini baku hantam dia. Nggak boleh bu ya kan? Karena itu tajasus itu. Apalagi lebih daripada itu sampai mencari-cari kenapa tetangga bisa bertengkar. Tanya-tanya sama orang yang lain, tahu nggak orang itu bertengkar kenapa? Nggak perlu. Bukan urusan ibu dengan mereka. Itu nanti jatuh kepada tajasus namanya. Tajasus ya tadi dosa besar, mencari-cari aib orang. Mencari-cari aib orang. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jangankan lagi di akhirat, aib kita pun akan ditutup di dunia. Karena menutup aib orang lain, akhirnya Allah tutup aib kita di dunia. Karena al-jaza min jinsil amal ya. Sebuah balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Kalau kita membongkar aib orang, satu saat Allah akan kirim orang membongkar aib kita. Kalau kita menutup aib orang, maka Allah akan tutup aib kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Ya. Perhatikan bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan, la yattabi' ba'dukum awrata ba'din wa la yabhath an sarairihi. Janganlah sebagian kalian membongkar-bongkar aurat sebagian yang lainnya. Jangan pula sebagian di antara kalian mencari-cari rahasia saudaranya. Lihat Rasul mengatakan tidak boleh mencari-cari aurat saudaranya dan tidak boleh membongkar-bongkar rahasia saudaranya. Kemudian Nabi SAW sampai mengancam nih orang-orang kayak gini tuh. Apa kata Rasul? Siapapun yang berusaha untuk mencari-cari aurat saudaranya ataupun membongkar-bongkar rahasia saudaranya, maka Allah akan bongkar rahasianya walaupun di dalam rumahnya, kata Rasul. Allah akan bongkar rahasianya walaupun dalam rumahnya. Walaupun dia sudah menutup-nutupinya, terbongkar juga. Karena dia suka membongkar aib orang. Kalau Allah hendak membongkar aib kita sebentar saja. Kalau Allah hendak menghancurkan kita dengan terkuaknya aib kita di hadapan manusia, sebentar bagi Allah itu mudah. Makanya tajassus ini dosa besar. Ya.
Dan kita tidak boleh menyakiti kaum muslimin walaupun kita tidak suka dengan dia, maka cukup ketidaksukaan kita itu dalam perkara tertentu saja. Yang ada masalahnya kita dengan dia, jangan dikembangkan ke yang lainnya. Karena tabiat manusia itu buruk kadang-kadang. Dia bermasalah dengan orang dalam satu masalah, itu bisa berkembang bermasalah-masalah tuh. Akhirnya aib dia dikorek-korek, diceritakan kepada orang lain, dikorek lagi, diceritakan lagi kepada orang lain. Nah, ini kan makin banyak dosanya. Maka kalau berusaha membongkar rahasia saudaranya saja itu sudah dosa besar, apalagi sampai mengadu domba. Macam mana pula kemudian membongkar rahasia sebuah negara yang mengancam stabilitas keamanan, nyawa penduduk negara tersebut, bahkan harta mereka bisa terancam, jiwa mereka bisa terancam, generasi mereka bisa terancam, dan begitu seterusnya. Inilah diantara penjelasan singkat dari dosa besar yang ke-76 tentang memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Wallahu a'lam. Sarahnya ibu bisa baca sendiri.